Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi. Pagi hari ini kita masih diberikan anugerahnya untuk berkumpul bersama-sama, untuk ibadah bersama-sama, walaupun di rumah kami masing-masing, dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk masuk di dalam hadirat Allah yang menyatakan bahwa Tuhan begitu baik bagi kami, karena Tuhan Yesuslah pelindung dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan untuk datang di hadapan, mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah dan rahmat-Mu yang baru yang setiap hari Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu karena anugerah-Mu, itu karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, dengan rasa sukacita Tuhan, kami mau menyambut hari yang baik Tuhan, menyambut hari yang menyongsong hari yang dengan sukacita Tuhan. Kami datang padamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Kami menunaikan pujian penyembahan bagi Bapa yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita masuk di dalam penyembahan.
menyatakan isi hatimu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami diamkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa. Ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Alfia Cemara, Medan. Senang sekali saya Foni dan suami Semi kita berjumpa kembali walaupun lewat udara. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap mempersatukan kita. Pagi ini mari saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersekutu, untuk mempereratkan diri kita kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi di kanan kiri kita, tetap Yesus adalah yang utama buat kita. Karena pada Dia ada ketenangan, pada Dia ada damai sejahtera. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke GBI Alfia Cemara. Lagu ini adalah lagu favorit saya, salah satu lagu favorit. Terutama ketika kalau saya sedang dalam pergumulan, kalau saya ada di suatu masa yang rasanya nggak tenang gitu ya. Saya sering nyanyiin lagu ini. Tapi hari ini saya mau menyanyikan justru ketika saya ingin mengakui kalau Yesus satu-satunya sumber kedamaian saya. Dan hari ini saya cuma mau bilang, di atas semua yang terjadi, saya cuma mau pandang Yesus. Saya cuma mau mata ini hanya tertuju pada Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku
saya dilingkupi dalam damai sejahtera. Setuju Bapak Ibu? Karena damai sejahtera itu adalah anugerah yang gak bisa dibeli, gak bisa dikejar oleh sesuatu yang ada dalam dunia ini, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan pada kita. Hari ini saya mau ajak kita mau buka di Mazmur 40 ayat 5 sampai 7 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Mazmur ini mengatakan, Daud mengatakan bahwa terlalu banyak kemurahan Tuhan dan terlalu ajaib perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pernah gak sih Bapak Ibu jemaat GBI Avia menghitung dalam 1 bulan ini apa ya kebaikan Tuhan? Dalam 1 tahun 2001 ini apa ya kebaikan Tuhan? Atau 2020 ini, 2020 yang sudah lewat itu, berapa kali kita ditolong sama Tuhan? Saya tadi dari kemarin ketika akan mempersiapkan apa yang mesti saya sharingin buat Bapak Ibu Saudara semuanya, saya bertanya, saya cuma dapat ayat ini. Dan saat ini dalam keadaan yang serba tidak menentu, saya gak mau bahas tentang corona, saya gak mau bahas tentang ketakutan, karena itu sudah terjadi. Banyak sekali orang-orang yang sekarang dilanda dengan ketakutan. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan semuanya, hey, di atas ketakutan kita ada Yesus yang mempunyai perbuatan yang ajaib. Ada Yesus yang punya stok banyak tentang mujizat. Ada Yesus yang mempunyai tangan yang gak pernah terbatas menolong kita semua. Ada Yesus yang sanggup menolong saya, menolong Bapak Ibu semuanya. Ada kebaikan Yesus yang sudah terjadi dan akan terjadi di depan, yang harus kita beritakan. Ada mujizat Yesus yang akan terjadi buat kehidupan saya, buat kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Pertolongan Tuhan gak akan pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan setiap hari, setiap saat akan selalu baru. Saat ini saya sedang melatih diri saya sendiri. Saya udah gak mau lagi buka medsos, atau kalau di grup kan banyak yang share tentang minum ini. Kalau corona begini, saya gak mau share lagi. Tolong Bapak Ibu stop men-share itu. Mari kita sharekan firman Tuhan. Sharekan kata-kata membangun. Katakan, sebarkan berita sukacita. Stop kita untuk men-sharekan apa yang itu sumbernya pun kita gak tahu. Pernah gak Bapak Ibu ngalami ketika kita membagikan sesuatu dari grup WhatsApp, tiba-tiba ada yang bilang, itu hoax loh. Aduh, malu lagi. Saya pernah ngalami waktu awal-awal semangat gitu ya, memberitakan apa gitu, saya belum belajar, saya share. Ternyata ada teman saya yang bilang, Cici itu bohong loh, itu ternyata bukan itu, cuman fotonya, beritanya bukan yang ini katanya. Aduh, malu muka saya mesti, aduh maaf ya, ini ternyata salah infonya. Sekali, 2 kali, 3 kali cukup saya bilang. Ketika 3 kali saya bilang, saya kayak ketegur gitu, cukup. Beritakan sekarang firman Tuhan. Makanya saya kalau di beberapa grup, saya mulai bilang, yuk
mulai dari sekarang kita belajar yuk. Kalau apa yang kita bagikan tidak akan membawa dampak kepada ketakutan pada orang yang membaca. Bukan 1-2 kali saya merasakan ketika corona pertama kali datang, wah itu berita-berita saya baca, saya lahap. Ternyata malah bikin saya di hari pertama kita mesti awal tahun lalu itu 4 hari lah saya baca, aduh ini jadi kayak parno gitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan apa ya, stop untuk sebarkan itu. Pandang aku aja. Nah dari situ saya mulai nggak mau nonton TV berita yang bisa menciutkan hati gitu. Informasi penting. Saya juga baca informasi, tapi saya selalu baca informasi yang misalnya dari berita yang TV, kalaupun secukupnya. Saya nggak mau dari pagi sampai malam berita terus, kan itu kan diulang-ulang dan itu akan membrainwash ke dalam pikiran kita gitu. Saya juga nggak mau baca yang ada di WA, di grup-grup WhatsApp gitu, terus yang nggak ada keterangan dari dinas kesehatan atau apa gitu. Berita apapun saya udah nggak mau lagi share kalau itu tidak jelas. Saya mau share tentang kesaksian orang, tentang kemenangan orang, dan kesaksian diri sendiri. Ada baiknya kalau kita mulai dari sekarang, saya mau mengajak kita share tentang kemenangan yang kita punya, tentang berita-berita yang orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang mendapatkan sukacita, mendapatkan mujizat. Itu akan berdampak pada orang yang membaca. Jadi saya mau ulang lagi, kita baca ini ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kaunya besar, kau lakukan ya Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib, maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Aduh, saya baca di bagian ini aja, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Kalau nanti diizinkan, saya ingin bersaksi bagaimana saya mengalami bersama suami saya kena COVID gitu ya. Tuhan berikan kesembuhan dengan ajaib. Tapi hari ini saya cuma mau bagikan, kami berdua sekeluarga bersama 2 anak kami sudah mengalami mujizat. Hanya karena saat itu kami taat. Ketika badai itu datang, saya mengalami down. Suami di rumah sakit, saya di rumah bersama anak-anak. Saya nangis. 3 hari pertama saya cuma bisa menangis. Jadi cerita ya sedikit ya. Lalu ketika menangis, saya cuma tahu, Tuhan, betapa lemahnya saya. Akhirnya saya tahu, saya mesti bangkit, saya mesti kuat. Saya minta sama Roh Kudus. Roh Kudus tuntun saya. Saya harus bangkit, saya harus kuat. Akhirnya saya tahu, kalau ingin mendapatkan iman yang kuat, iman lahir dari pendengaran. Maka saya saat itu memutuskan, saya mengambil waktu dari setiap hari, setiap pagi Tuhan bangunkan saya jam 4, saya dengar firman. Saya berdoa jam 4 sampai jam 5, dan ternyata saya buka-buka YouTube, ada yang khotbah pagi-pagi jam 5. Saya ikut khotbah ini. Setelah selesai saya ikut lagi, ada yang jam 6. Nanti setelah saya urus anak-anak makan pagi, saya urus ke toko gitu, karena saya mesti urus toko juga gitu ya. Saya balik lagi setelah beres di toko, saya ke atas lagi, ke kamar saya lagi, saya dengar firman lagi. Sehari itu saya bisa dengar 5-7 yang khotbah. Tapi itulah saya rasa yang menjadi kunci kita untuk menumbuhkan iman kita. Sampai akhirnya ketika beberapa hari saya memaksakan diri saya untuk saya tahu saya mesti buang semua
malah suara-suara pikiran-pikiran yang buruk saya nggak mau izinkan. Saya nggak mau buka medsos, saya nggak mau buka WA juga. Jadi saya cuma biarkan firman agar kebesaran Tuhan yang saya lihat, agar perbuatan Tuhan yang saya lihat. Dan kemenangan itu kami dapat. Bapak Ibu, mungkin hari ini ketika saya berbicara, ada Bapak Ibu yang sedang isoman. Ada juga yang dalam pergumulan, karena dengan keadaan seperti ini usahanya mungkin terganggu. Atau ada yang mengalami mungkin sudah tidak ada uang di rumah. Jangan takut. Yesus jawabannya. Tetap beritakan firman Tuhan. Tetap mengucap syukur. Kasih Dia gak pernah berubah. Gak pernah. Perbuatan Yesus di kayu salib yang dulu untuk menebus dosa kita, sekarang tetap bekerja untuk membuat kita kuat dan jadi pemenang. Tetap beritakan Yesus itu ajaib. Tetap nyatakan, Yesus, aku percaya hanya Engkau yang akan menolongku. Dan mari mulai saat ini, mulai detik ini saya mau mengajak, beritakanlah, sampaikanlah kepada sekeliling kita, kalau kehidupan kita, anak-anak Tuhan, adalah anak-anak yang penuh pengharapan. Walaupun di dompet mungkin uang kita tinggal 50.000, tinggal berapa, percaya tangan Tuhan pasti akan bisa melakukan, menyuruh orang datang. Saya kemarin bulan lalu bikin, ketika pandemi kedua ini, bikin dapur ceria. Awalnya tuh saya nolongin orang-orang. Jadi setelah kesembuhan dari suami saya bilang, Tuhan limpahkan kami dengan kasih agar kami bisa menolong orang-orang yang terkena COVID ini. Akhirnya saya tuh jadi tergerak gitu, sering ngasih, ada tahu teman yang COVID, saya kirim makanan, saya kirim suplemen gitu ya. Terus dan itu berlangsung sampai gelombang kedua ini. Akhirnya kemarin saya bikin bersama teman-teman dapur ceria. Sampai dari 4 orang sampai ke 50 orang yang saya masak setiap harinya. Dan uang terkumpul, sampai ada yang nyumbang ayam, nyumbang beras gitu ya. Dan ada keajaiban. Saya nggak ngerti. Saya tuh kalau masak semuanya tuh apa ya, suka kadang-kadang nggak ditaker gitu ya, cukuplah segini gitu. Kan ada ibu-ibu yang tahu kalau seliter beras gitu bisa jadi berapa porsi. Nah kadang-kadang saya tuh nggak, kalau cepet-cepet udah segini, nanti gampang nambah lagi gitu. Singkat cerita, suatu saat hari keberapa itu tambahan yang datang nambah-nambah lagi. Mau ditolak, saya pikir kasihan. Teman-teman saya bilang, Cik kasihan loh, ini nggak, dia abis di PHK apa gini. Ya udah terima. Sampai porsi yang ada itu saya pikir, waduh ini pasti yang kuahnya ini bakal kurang gitu ya. Tapi saya dan karyawan saya mengalami mujizat di mana ada kejadian 5 roti itu dan 3 ikan itu terjadi di rumah kami. Sampai kemarin akhirnya ini masih berlangsung, tapi saya cuma bikin Minggu dan Sabtu. Kita selalu kaget, setiap kali kita bikin buat isoman, aneh ya, selalu sayur itu masih ada sisa buat 10 orang, 20 orang. Padahal bahan yang kita beli itu pas ibu-ibu gitu, dan rasanya malah harusnya kurang gitu ya. Gitu. Saya cuman diajarin sama Tuhan, hey, mujizat aku itu masih berlaku loh. Kamu gak boleh mengurangi kepercayaanmu pada aku. Sampai karyawan saya yang dari seberang sana juga bilang, aneh ya Neng, katanya pakai bahasa Sunda, aneh ya Neng, kok bisa ya selalu berlebih gitu. Puji Tuhan, saya serumah ini bisa ngelihat mujizat itu. Setiap kali kami masak itu buat isoman itu, mujizat itu terjadi. Makanya Bapak Ibu, saya rindu sekali. Saya sekarang lagi terus melatih dari mulut saya, perbuatan saya, Tuhan, biarlah ini selalu memberitakan kebesaran,
memberitakan kebaikan-Mu, Tuhan. Karena memang gak pernah bisa disejajarkan dengan siapapun. Manusia tidak ada yang sejajar. Dia terlalu besar, Dia terlalu agung. Yuk kita berdoa, kita percaya ketika kita semuanya memanggil namanya. Oh ya, lupa. Satu yang mesti kita lakukan kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, panggil nama Yesus, berseru kepada Dia, dan mengucap syukur. Cukup. Dia tuh lebih tahu masalah kita. Sebelum kita cerita pun Dia tahu. Tapi panggil Dia, izinkan Dia masuk ke dalam hati Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Bapak Ibu, saya mengajak, yuk sebutin selama 2020 sampai hari ini, tolong diingat kebaikan apa yang sudah Yesus lakukan buat keluarga Bapak Ibu. Sebutkan. Kalau sekarang mendengar bersama suami, bersama istri, pegangan tangan. Ada anak-anak, pegangan tangan. Yuk mengucap syukur. Mengangkat tangan kami Bapa. Terlalu besar keagungan, terlalu besar Engkau Yesus. Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Sebagai tanda, ini pengagungan kami Bapa. Ini Tuhan penghormatan kami kepada Engkau. Kami tahu masalah kami sudah Kau pegang, sudah Kau selesaikan. Karena itu kami mengucap syukur buat kebaikan untuk setiap perbuatan-Mu Bapa. Kau ku
keberuntungan kami, damai sejahtera kami. Engkaulah Yesus yang selalu menjaga kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi pada kehidupan kami. Terima kasih. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ajarkan kami selalu untuk tahu bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Ingatkan kami selalu kalau Kau tidak pernah meninggalkan kami. Latih tubuh ini untuk selalu tahu ada Yesus selalu di samping kami. Terima kasih dan ajarkan kami untuk selalu mau taat kepada kehendak-Mu. Biarlah mata kami ini hanya bisa memandang kebesaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih buat semuanya, buat Ibu Gembala, buat semua pengurus GBI Avia Cemara Medan. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ingat Yesus ada mengasihi kita semua. Shalom semuanya. Selamat siang, shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Foni Purnamasari, seorang pemuji, dan juga suaminya Semi yang sudah boleh bersama-sama berkolaborasi untuk memuji Tuhan dan juga memberkati melalui firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing melalui online ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu, kuasa-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu itu tidak bisa dihalangi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau Allah yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, yang memampukan setiap kami, khususnya jemaat GBI Avia Cemara, untuk tetap rindu beribadah walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di
ibadah siang hari ini, baik WL, pemain musik, juga Tuhan hamba-hambamu yang sudah melayani firman-Mu, multimedia. Tuhan berkati ya Bapa, mereka orang-orang yang terus setia melayani Engkau. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur kalau hari-hari ini kami boleh mendengar bahwa keadaan ekonomi Indonesia mengalami kebaikan. Kami bersyukur semua karena kasih-Mu Tuhan. Kau yang memberkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, dan para pemimpin-pemimpin lain, para pejabat yang ada di Indonesia ini dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu sehati bersama-sama memikirkan kebangkitan dari Indonesia ini dari keterpurukan yang sekarang terjadi, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya Tuhan. Itu sebabnya kami terus berdoa untuk mereka Tuhan. Kami percaya hati mereka seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, kemampuan, keputusan-keputusan yang baik dan benar. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk vaksin yang sekarang terus digalakkan. Tuhan berkati ya Bapa, berikan kepada orang-orang yang mungkin khawatir, takut atau tidak mengerti hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama ambil bagian di vaksin ya Tuhan, tidak menolak ya Bapa, karena itu untuk kesehatan, untuk kebaikan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapa untuk para medis ya Tuhan, para nakes ya Tuhan, tenaga kesehatan yang sekarang ini sedang berjuang ya Bapa, berjuang di tempat, di tugas mereka masing-masing dengan para pasien COVID ya Bapa. Bapa, lindungi mereka, jagai mereka, pagari mereka ya Tuhan dari intimidasi, dari kuasa-kuasa jahat. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan yang baik buat mereka. Mereka sudah berjuang untuk bangsa ini Tuhan melalui disiplin ilmu mereka. Tuhan berkati, kuatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, melindungi mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Sumatera Utara, khususnya kota Medan ya Bapa. Tuhan, PPKM yang terus diperpanjang ya Bapa. Kau berkati Tuhan, supaya setiap keputusan-keputusan itu baik dan juga benar ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kota ini, berkati ya Tuhan orang-orang di kota ini Tuhan, supaya mereka juga tahu tentang disiplin kesehatan ya Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh menjaga diri masing-masing Tuhan, sehingga dijauhkan dari serangan COVID ini ya Bapa. Bapa, kami percaya Medan dipulihkan dengan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Khususnya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat GBI Avia seluruhnya Tuhan, GBI Avia Cemara, GBI Avia CBD, GBI Avia Setiabudi dan Setabat. Tuhan, berkati jemaat-jemaat yang tergabung ya Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, yang menjadi jaminan, yang menjadi kekuatan dan menjadi perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari online ini ya Tuhan. Kami percaya Kau tetap bersama dengan kami, kasih-Mu tetap melindungi dan menjagai kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu, berkat yang Kau sediakan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga menjadi bagian bagi hidup kami. Mari saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Dan biarlah kasih setia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita, memagari kita dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.